Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada kali ini saya akan membagikan mengenai bagaimana cara menghitung audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan tugas kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen agar saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Pada tutorial ini, contoh dalam penelitian ini di mana audit delay itu dipengaruhi oleh firm size atau ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Jadi dalam tutorial kali ini hanya dua variabel yang mempengaruhi audit delay, di mana audit delay itu diukur dengan tanggal laporan audit dikurangi dengan tanggal tutup buku laporan keuangan. Oke, nanti kita bahas di Excel bagaimana cara mendapatkannya audit delay yang diperoleh dari laporan keuangan. Setelah itu untuk variabel firm size atau ukuran perusahaan itu diukur dengan logaritma natural dari total aset. Selanjutnya untuk ukuran KAP diukur dengan variabel dummy. Jika perusahaan menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan firma The Big Four, maka akan diberikan nilai 1. Yang kedua, apabila perusahaan tidak menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan firma The Big Four, maka akan diberikan nilai 0. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, untuk pengelompokan data KAP yang berafiliasi dengan The Big Four, untuk KAP Purwantono, Suherman, dan Surya itu berafiliasi dengan Ernst Young. KAP Osman Bin Satrio itu berafiliasi dengan Deloitte. KAP Siddhartha Wijaya itu berafiliasi dengan KPMG. Dan yang terakhir KAP Tanu Direja, Wibisana, dan rekan itu berafiliasi dengan PwC atau PricewaterhouseCoopers. Untuk selanjutnya kita akan mencari sampel dulu, yaitu perusahaan manufaktur, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur, perusahaan apa aja yang tergolong pada perusahaan manufaktur? Kita bisa lihat di Google, kita bisa ketik di Google perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 yang terbaru. Di sini sudah ada, ini yang terakhir itu tahun 2018. Oke, ini misalkan ini perusahaan INTP atau Indosemen Tunggal Perkasa Tbk. Sekarang kita buka di Excel. Oke, kita buka di Excel. Kita klik perusahaan INTP dengan nama perusahaannya Indosemen Tunggal. Oke. Kita akan cari laporan keuangan perusahaan Indosemen Tunggal Prakasa tahun 2019. Sekarang di sini kita akan mencari laporan keuangan. Cari laporan keuangan itu kita kembali lagi ke Google. Terus kita klik www.idx.co.id. Kita klik laporan keuangan. Oke, kita masukkan kode perusahaannya INTP. Oke, kita masukkan tahun 2019 yang terbaru dan periodenya tahunan. Kita cari, kita masukkan, ini sudah kelihatan. Kita klik laporan keuangan tahunan. Oke, ini sudah selesai.
kita buka. Nah, ini kita sudah mendapatkan laporan keuangan perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa pada tahun 2019. Sekarang kita akan mencari audit delay-nya, di mana audit delay tadi adalah tanggal laporan audit dikurangi dengan tanggal tutup buku. Sekarang di sini kita tulis dulu di sini tahun 2009 audit delay-nya tadi, rumusnya tanggal laporan audit dikurangi dengan tanggal tutup buku laporan keuangan. Oke. Sekarang kita bisa lihat laporan Indosemen itu tanggal laporan auditnya kapan. Di sini bisa kita lihat laporannya di sini 18 Maret. Jadi perusahaan INTP itu melaporkan pada tanggal 18 Maret 2020. Berarti di sini kita tulis 18 Maret 2020. Sedangkan tanggal tutup buku laporan keuangan itu berarti 31 Desember 2019. Jadi akhir tahun di Desember 2019 tanggal 31. Jadi audit delay itu adalah rentang waktu antara perusahaan itu melaporkan laporan ke auditnya dari hasil tutup bukunya. Jadi nanti di sini audit delay tinggal mengurangi berapa, hasilnya berapa. Dari hasil yang diketahui, maka audit delay bisa diperoleh sama dengan tanggal laporan audit dikurangi dengan tanggal tutup buku. Itu sama dengan 78. Jadi audit delay untuk perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2019 itu sebesar 78 hari. Rentang waktu antara tutup buku dengan tanggal laporan audit itu sebesar 78 hari. Perhitungan selanjutnya adalah kita akan mencari firm size. Firm size kita singkat VS saja, firm size, dimana firm size itu diperoleh dari logaritma natural dari total aset. Berarti kita harus mencari total aset di laporan keuangan. Sekarang kita lihat laporan keuangan, kita akan mencari total asetnya. Nah, ini di sini tanggal 31 Desember 2019 disajikan dalam jutaan rupiah. Berarti nanti kita akan mengalihkan dalam 1 juta, dikalikan 1 juta atau ditambah dengan 06. Untuk total asetnya itu sebesar ini 27 sekian. Kita masukkan ke Excel 27, kita tambah 06 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang di firm size nya berarti mencari firm size tadi sama dengan logaritma natural dari total aset kurung buka, total asetnya ini kurung tutup, enter. Jadi kita peroleh firm size-nya sebesar 30,95. Setelah firm size, ukuran perusahaan, kita akan mencari ukuran KAP. Di sini akan kita ketik ukuran KAP. Ukuran KP di sini diukur dengan variabel dummy, di mana nilai 1 itu adalah perusahaan yang
berafiliasi dengan The Big Four, dan 0 itu perusahaan yang berafiliasi dengan non The Big Four. Sekarang kita akan lihat untuk perusahaan INTP itu KAP-nya apa. KAP yang digunakan oleh perusahaan INTP adalah Purwantono Sungkoro Surya. Sekarang kita klik di sini. KAP-nya itu adalah Purwantono Sungkoro Surya. Dimana KAP ini, Purwantono ini itu adalah dalam kategori The Big Four karena masuk di afiliasi Ernst Young. Berarti kita kasih nilai 1. Demikian teman-teman, sudah saya share bagaimana cara mencari audit delay beserta ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.